Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan salat Maghrib berjamaah dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menetap di masjid ini sampai waktu Isya. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini akan menjadikan timbangan hasanat, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu, dari mulai kita bab sabar sudah kita selesaikan, kemudian bab ikhlas alhamdulillah 2 pekan yang lalu baru saja kita selesaikan, dan sekarang kita masuk ke bab at-taubah. Bab apa? Bab taubah. Dan alhamdulillah, lagi-lagi kita mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan kali ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Yang pertama, jamaah sekalian memegang kitab Riyadhus Shalihin dan terjemahannya, sehingga bisa sama-sama melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis-hadisnya yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dan yang lainnya lagi pada kesempatan kali ini, ya, alhamdulillah, ya, ada kemajuan kajian kita pada hari ini direkam. Jamaahnya juga nih semakin banyak soalnya dari yang kemarin ya. Iya. Ala kulli hal, kalaupun tidak ada rekaman ini, tidak ada kitab yang kita pegang, insya Allah ya, keberkahan dalam majlis kita bukan karena itu, tapi keberkahan kita memang karena
kita dikumpulkan di masjid ini, di mana di situ diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan harapan kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam diri kita, wa ghasyyakumur rahmah, wa curahkan kasih sayangnya, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut ya di antara makhluknya bahwasanya ada hambanya yang sedang berada di halaqatul zikri, halaqatul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bahkan liputannya bukan rekaman yang dibuat oleh Pranano, bukan ya. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala hafat alaihimul malaikah. Mudah-mudahan kita akan melihat gambar kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan membahas bab at-taubah. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Kemudian tolong nanti diterjemahkan, dan pada kesempatan kali ini Imam An-Nawawi tidak langsung mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan taubat, tapi Imam Nawawi terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum taubat ya, kemudian bagaimana caranya bertaubat, apakah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang berhubungan dengan sesama manusia. Bab at-taubah. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah, wa tsani ayyandama 'ala fi'liha, wa tsalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ya, Imam Nawawi terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum daripada bertaubat. Ya, hukum daripada bertobat. Beliau mengatakan qala ulama berpendapat bahwasannya taubah wajib, taubat itu wajib ya, min kulli dzambin, dari segala dosa. Jadi seorang ya yang telah melakukan kemaksiatan, yang telah melakukan dosa, hukumnya wajib bertaubat. Dan di sini dikatakan bahwasannya fa in kanatil maksiyah bainal abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Kalau kesalahan, dosa, maksiat itu dilakukan seorang hamba, dilakukan manusia, dan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berurusan dengan manusia, maka ada 3 syarat. Ya, kalau urusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat agar taubat kita sahih, taubat kita benar dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, yang pertama adalah ayyuqli'a 'anil maksiyah. Dia melepaskan dari perbuatan itu. Stop. Ya. Mencabut dari akar-akarnya, pokok tidak mau lagi, ya. Ya, dia melepaskan perbuatan maksiat itu. Dia tidak lakukan lagi. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada orang taubat, dia bilang astagfirullahaladzim, ya Allah ampun dosa saya, astagfirullahaladzim, tapi dia masih melakukan kemaksiatan itu, maka itu belum dinamakan bertaubat. Jadi syarat pertamanya ya, dia harus melepaskan perbuatan maksiat itu. Ya.
Contohnya ada yang wanita yang tidak menutup aurat. Ya. Pada saat dia melihat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melepaskan pandangan matanya dari wanita itu. Artinya harus menunduk atau berpaling ya daripada. Tapi kalau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, nah ini bukan tobat ya. Syaratnya dia harus lepaskan ya, dia harus tinggalkan kemaksiatan itu ya, maka itu dia baru melakukan syarat pertama. Wathani, yang kedua, syarat yang kedua kalau seorang itu dinyatakan bertaubat ya, yaitu dia ayyan dima ala fi'liha, yaitu dia menyesal telah melakukan itu. Masya Allah, jadi harus nyesal ya. Kalau dia tidak ada penyesalan ya, dia meninggalkan maksiat itu karena nggak ada kesempatan saja ya. Yang ada dia sebetulnya ingin mencari-cari, kebetulannya nggak dapat dia, maka itu tidak taubat. Dia harus menyesali perbuatannya. Dia merasakan apa yang dia lakukan adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan hisab dia di yaumil akhir. Sehingga dia menyesal di dunia ini ya, sebelum dia menyesal di akhirat. Ya, karena nanti penyesalan di akhirat percuma. Ya, semua orang yang telah melakukan kemaksiatan ya, kemaksiatan yang besar, kafir, syirik, dan kemaksiatan yang lainnya, mereka itu semuanya akan mengingat apa yang telah dia lakukan ya, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan itu kalau berhubungan dengan yaumul akhir. Kalau berhubungan dengan yaumul akhir diri kita masing-masing, yaitu akhir daripada kehidupan kita ya, akhir daripada kehidupan kita yaitu umur kita, nggak sampai ya seberapa daripada umur dunia, artinya bisa lebih cepat lagi ya. Dan disitulah banyak penyesalan orang-orang ya yang telah melakukan kemaksiatan. Ketika ajal menjemputnya, di situ mereka baru mulai sadar, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan itu. Makanya di sini ya, ketika kita melakukan dosa, setelah kita tinggalkan, langsung kita menyesali perbuatan itu syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah ayazima alla yauda ilaiha abada. Artinya apa? Dia memiliki azam, keinginan keras agar tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu lagi ya. Jadi betul-betul ada azam ya, tidak melakukan dosa lagi. Ini syarat. Adapun nanti tahu-tahu dia kembali kepada dosa itu lagi, itu lain ceritanya. Tidak ada niatan ya, tapi memang dia niatannya, azamnya malah tidak kembali, tapi tahu-tahu nanti kembali lagi, jatuh lagi ke maksiatan, itu lain cerita. Yang ada ketika dia bertaubat, intinya dia meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian dia menyesali, kemudian ayyazima ya alla yauda ilaiha abadan. Dia berazam ya, berkeinginan keras, pokoknya saya tidak mau kembali lagi. Kalau orang udah nyesel, nggak mau lagi, itu luar biasa. Ini
orang yang seperti ini akan mendapatkan halawatul iman, nikmatnya iman, yang itu manakala dia ayakraha ayauda, ya, dia benci dirinya kembali kepada masa lalu dia yang silam, yang buruk, yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan, fa in fuqida ahadus tsalatsa lam tasih sihhatwa. Dari 3 syarat taubat ini yang dikatakan para ulama, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia belum dinyatakan taubat yang benar. Taubatnya belum diterima, belum sahih. Kenapa? Kalau dia sudah meninggalkan, kemudian dia sudah menyesali, tapi dia tidak mempunyai azam, ya, keinginan keras untuk tidak kembali, ini belum dinamakan sempurna taubat. Jadi luar biasa ya, para ulama menyatakan 3 hal ini memang harus dimiliki kalau dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum, mohonkanlah. Wa qul istaghfiru, di sini ada kata-katanya ya, wa qul ya. Katakanlah ya, istaghfiru rabbakum, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, dan kemudian bertobatlah kepadanya. Dokter Isa ya, cepat ya, baru mukaddimah ini, belum masuk hadisnya kita ini. Ya, menarik memang pembahasan mukaddimahnya ini. Yang terakhir, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini juga perintah bentuknya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Insya Allah kita akan sambung lagi waktu Isya sudah masuk. Kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.